aku mau cerita ini loh Mbak. Temanku kan eh, udah lulus 2 tahun dari SMA. Dia di SMA favorit. Nah, selama 2 tahun ini dia itu kayak daftar beasiswa gitu di luar negeri. Nah, di situ tuh dia kayak nemuin banget kayak gimana kita daftar di kuliah Indonesia sama dia daftar universitas di luar negeri gitu. Kayak misalkan tesnya beda. Kalau di Indonesia kan mereka lebih menggunakan nilai. Kalau di luar negeri itu kayak lebih menggunakan jalur tes begitu. Jadi langsung dites gitu. Nah, kalau Mbak sendiri pengalamannya gimana Mbak dulu waktu kuliah di luar negeri? Nah, itu kan saya kan programnya exchange. Terus kemudian gini Mbak, kalau saya kan di Roma ya. Nah, saya itu nggak ikut yang dalam artian gini, jalur yang kampus umum. Maksudnya gini, di Roma itu kan ada kampus-kampus yang fokus studi agama sama kampus umum. Nah, biasanya yang studi agama itu nama kampusnya kan Universitas Kepausan. Nah, saya tuh belajar di Universitas Kepausan. Nah, setahu saya Universitas Kepausan itu memang tidak masuk apa namanya? Tidak masuk di daftar list misal seperti beasiswa LPDP itu kan membaca tidak ada list nama-nama Universitas Kepausan. Seperti LPDP itu biasanya yang masuk di sana yang di negara Italia itu misalnya seperti Politeknik Sapienza University di Roma itu. Jadi Universitas Kepausan itu kan tidak masuk di situ. Nah, kalau saya dulu memang yang menguruskan segalanya itu dari pihak pemberi beasiswa. Jadi saya apply beasiswa itu setelah diterima, kemudian yang menguruskan ke kampusnya itu memang pihak beasiswa. Karena saya datang di sana itu kan mepet. Jadi saya ingat itu saya tiba di sana itu tanggal 10 Februari 2019. Nah, kuliah itu sudah dimulai tanggal hari Seninnya, tanggal 11 sebenarnya. Jadi memang pihak pemberi beasiswa sudah mengurus segalanya. Nah, ketika tiba di sana, saya melengkapi administrasi yang hard file-nya, seperti pas foto, formulir, dan sebagainya. Kan sebelumnya masih soft file. Nah, kalau mungkin tes masuknya, menurut saya sih memiliki prosedurnya beda-beda begitu ya Mbak. Cuman karena saya yang menguruskan itu pihak beasiswa, jadi saya begitu datang, ya tinggal masuk begitu. Oke, tapi sebelumnya Mbak udah pernah ke Roma belum Mbak? Sebelumnya udah pernah, tahun 2000, benar, 2018. Oke, sebelum kuliah ya? Iya. Oke, boleh diceritain nggak Mbak? Mungkin kan banyak penonton sini, termasuk juga aku ya, yang belum tahu kayak kehidupan di Roma seperti apa, terus kemudian sosiokulturalnya seperti apa. Mungkin bisa sedikit dijelasin dulu Mbak, di Roma kayak gimana sih? Gitu. Gini, kalau kehidupan itu kan menurut saya dipengaruhi juga oleh budaya setempat gitu ya Mbak ya. Nah, pertama saya tuh ketika di sana, saya tuh tinggal di benar-benar di pusat kota begitu. Jadi teman-teman pasti sudah tahu Colosseum ya. Nah, saya tuh tinggal hanya di seberangnya Colosseum. Jadi setiap hari kalau saya berangkat kuliah itu saya selalu melewati Colosseum itu. Nah, kemudian kampus saya kan kuliahnya di 2 kampus. Kampus yang pertama itu hanya berjarak 2 km dari Istana Presiden. Jadi memang tempat tinggal saya itu benar-benar di pusat kota, kemudian juga di pusat wisata karena dekat Colosseum itu kan jalan sedikit sampai Piazza Venezia dan puing-puing reruntuhan zaman dulu itu kan juga menjadi tempat wisata di sana ya Mbak. Sana. Nah, kemudian kalau kehidupan yang banyak saya lihat di sana memang kehidupan wisatawan karena kebanyakan yang mengunjungi tempat-tempat itu kan wisatawan begitu Mbak. Bahkan di tempat tinggal saya, jadi saya itu tinggal di asrama itu isinya 24 orang. Itu yang asli orang Italia. Kalau saya tidak salah hanya 2 orang. Yang lain itu dari Yunani, dari Amerika dan dari luar negeri lainnya. Sehingga memang kebanyakan mereka semua beasiswa. Kebanyakan saya banyak berinteraksi justru dengan yang orang luar Italia. Namun yang kokinya di tempat asrama saya itu memang orang Italia. Jadi saya belajar tentang budaya Italia dan sebagainya memang pertama dari koki itu yang setiap hari bertemu, kemudian dari
cleaning service itu juga orang Italia juga. Namun kemudian kalau sekolah-sekolah di sana yang saya lihat ini tidak semua ya orang di sana yang main HP itu juga banyak seperti itu. Cuman ketika saya ngobrol-ngobrol mungkin penggunaan sosial media itu tidak sebanyak kita gitu ya. Jadi teman saya yang orang Italia asli biasanya kalau dia punya Instagram itu nggak terlalu aktif. Biasanya kalau WhatsApp itu yang aktif gitu. Dan WhatsApp pun jarang buat seperti status WhatsApp itu jarang. Makanya teman saya itu pernah bertanya ke saya gitu. Kenapa teman-teman saya yang dari Asia khususnya itu kok senang buat status WhatsApp? Saya bilang, itu preferensi pribadi. Orang Eropa yang suka buat status juga ada kok. Hanya mungkin nggak nampak gitu ya. Gitu. Terus kemudian ada yang menarik gini. Kalau kita contohlah di Semarang gitu ya. Itu mall itu kan banyak ya, Mbak. Cenderung banyak lah gitu. Betul. Nah, ketika di sana itu enggak. Jadi mall itu malah justru di pinggiran kota. Dan saya ketika di sana belum sempat main ke mall. Jadi saya nggak tahu mall di dalam sana tuh seperti apa, karena cukup jauh dari tempat tinggal saya. Jadi tempat perkumpulan itu namanya piazza seperti itu ya. Jadi ada ruang terbuka, biasanya banyak orang berkumpul di situ. Kemudian ketika naik bis begitu, anak-anak sekolah itu memang ketika di bis cenderung lebih banyak membaca buku, baik e-book atau hard file seperti itu, Mbak. Oke. Ada yang ngupas lontong gitu nggak, Mbak? Enggak. Nah, oh ya gini. Jadi memang di Indonesia pun kan kalau misal di Jakarta gitu kita naik KRL itu kan memang udah ada aturan dilarang makan di dalam ya. Iya. Nah, di sana pun juga sama aturannya, tidak diperkenankan makan di dalam. Dan menurut saya itu cukup tertib. Ya paling 1-2 orang saya lihat mungkin minum itu mungkin ya karena kehausan nggak tertahankan lagi. Iya betul. Terus kalau mungkin kalau kehidupan saya sempat main juga di beberapa kampus yang non kepausan. Tidak jauh berbeda sih, Mbak. Ya kalau istirahat itu saya melihat orang-orang ya ke kantin lah, baca buku dan sebagainya begitu. Cuman kalau di kampus saya itu begini, ada sebenarnya bukan hal baru, di Indonesia pun juga ada gitu. Jadi di kelas suasana pembelajaran ketika memang mahasiswa itu memiliki argumen yang lebih kuat dari dosen, ya dosen itu akan menerima begitu. Ya nggak apa-apa, kita di sini sama-sama belajar gitu. Jadi memang ketika di kelas itu apabila sekalipun itu mahasiswa argumennya lebih kuat daripada dosennya ya nggak apa-apa. Siapa tahu mahasiswa ini lebih mengikuti perkembangan tentang yang dijelaskan begitu. Dari dosennya. Itu juga gini, saya kan mengambil kelas sejarah agama-agama besar dunia. Nah, tentang agama Islam misalnya, kemudian saya mengajukan pendapat tentang yang dimaksud rukun Islam tuh ini loh gini. Ya dosen ya nggak apa-apa kayak gitu. Memang argumenmu lebih kuat gitu. Dan kebetulan memang yang pengajar sejarah 5 agama besar itu memang bukan dari agama Islam begitu. Jadi ya nggak apa-apa gitu. Dan juga begini, ketika keluar kelas dosen itu tidak mau disebut profesor begitu. Jadi kalau di kelas saja cukup dipanggil profesor. Tapi kalau di luar itu saya pernah panggil profesor tuh nggak boleh, panggil nama saja gitu. Jadi sebutan itu cukup di kelas saja gitu. Itu yang terjadi di kampus saya begitu. Oke. Tapi emang bener sih kayak misalkan kita dari SD itu kan pasti diajarin kayak misal kita ngomong nih terus salah gitu, salah di mata guru. Itu kadang malah menjadikan anak itu takut gitu. Semisal ada anak yang rukun Islam ada 8 Bu, ini kayak gitu. Nah, kadang guru itu langsung kayak ngejudge, oh kamu salah, rukun Islam itu ada segini kayak gitu. Malah itu jadi bikin anak itu takut gitu ya kan ke depannya. Iya. Ya kadang dia punya pendapat lain tapi karena takut akhirnya ya udahlah suka diem aja gitu kan. Terus kalau di Indonesia sendiri Mbak, kayak kebetulan aku kan di Purwokerto ya. Nah, di sini tuh banyak banget yang namanya kayak coffee shop. Jadi banyak banget tempat-tempat ngopi, banyak banget yang namanya angkringan gitu. Nah, kalau di Eropa ada apa aja nih Mbak? Yang biasanya Nah, kalau di
Kalau tempat tongkrongan tuh sama coffee shop gitu memang banyak di apa depan tempat tinggal saya itu banyak sekali. Terus kayak kafe-kafe tempat bir itu kalau di sana kan tempat bir memang lebih ini ya Mbak ya, lebih banyak daripada yang di Indonesia gitu. Lebih terbuka dalam artian ya memang di beberapa tempat itu ada begitu kan. Namun ya enggak meskipun di sana tempat bir itu apa tempat minum alkohol itu ada di beberapa tempat namun tidak lantas itu bebas. Saya melihat ya yang minum di tempat-tempat itu ya orang dewasa gitu loh. Karena itu kan kursinya sampai di luar. Jadi kita bisa lihat gitu loh. Sekilas saja bisa kita lihat siapa yang di situ begitu. Saya pun juga pernah sekali di dekat Colosseum itu ini jadi perpisahan teman saya itu yang dari London itu dia ingin kembali pulang di sana. Jadi kita tuh sebenarnya minum jus gitu kan. Itu. Namun memang mencoba beli di tempat bir tersebut. Dan memang yang di dalam itu isinya memang orang-orang dewasa. Dan mereka tidak hanya menjual bir, memang juga menjual jus dan sebagainya. Meski menu utamanya itu. Dan sebenarnya yang menarik kehidupan di sana tuh gini, Roma itu kan dulunya kan pusat kekristenan ya. Kalau sekarang pusat kekatolikan gitu ya. Dimana di sana itu kan Paus sebagai petinggi agama Katolik itu kan bertahta gitu nah. Sebenarnya yang menarik itu kehidupan ini juga berkaitan dengan kehidupan belajar sehari-hari gitu. Tentu mahasiswa di sana itu mayoritasnya bukan Muslim, sebagaimana di Indonesia gitu ya. Yeah. Di Indonesia kampus negeri pun tetap mayoritas itu kebanyakan Muslim gitu kan. Nah, memang akan menjadi hal baru ketika mahasiswi kuliah di sana misalnya pakai jilbab gitu. Kalau misal mahasiswa pakai jenggot itu nggak menjadi hal baru Mbak, karena orang di sana juga banyak yang memelihara jenggot. Jadi jenggot itu bukan hal baru. Nah, pernah di suatu kelas, di salah satu kelas saya, jadi kelas itu yang Muslim hanya saya sendiri. Kebetulan pas Februari itu cukup dingin, masih musim dingin. Nah, teman saya di belakang saya itu menepuk pundak saya begitu kan. Dia tanya, "Dewi kamu kenapa?" gitu. "Loh, aku nggak kenapa-kenapa." Terus apakah dikiranya saya ini masuk angin karena menutupi kepala saya. Dikiranya kan nggak betah dingin begitu kan. Yeah. Nah itu terus enggak. Terus kemudian itu kan tidak bisa spontanitas saya menjelaskan jilbab ini perkara agama dan sebagainya kan. Kita harus ngobrol dulu dan sebagainya, baru beberapa hari bisa ngobrol dan dia tahu. Namun itu tidak menjadi masalah, tidak lantas kamu apa namanya orang Islam dia bla bla enggak. Meskipun di situ mayoritasnya bukan Islam tapi ya enggak masalah gitu. Kita tetap belajar di kelas. Tidak ada apa namanya. Jadi meskipun di sana tuh sebagai pusat agama Katolik begitu, namun memang barangkali perbedaan pendapat itu ada ya. Namun di praktiknya secara umum saya belum pernah mendengar ada permasalahan soal ibadah gitu. Kemudian gini, jadi di tempat-tempat wisata itu memang kebanyakan yang menjual cindera mata itu orang Asia. Misalnya orang Pakistan itu banyak sekali yang jualan. Nah, saya pernah melihat di depan Colosseum itu ada taman, Mbak. Itu waktu sholat siang hari, saya lihat penjual cindera mata itu menggelar sajadah di situ, dia tuh sholat. Nah, saya tuh was-was sendiri malahan. Ini orang kok sholat di sini, nanti kalau diusir gimana gitu kan? Enggak, itu aman. Terus kemudian, jadi setelah orang sholat itu saya tunggu sampai selesai ya nggak terjadi apa-apa. Kemudian suatu hari saya jalan di sepanjang parkiran mobil, ada juga orang menggelar sajadah. Itu juga penjual cindera mata juga, sholat di situ. Itu juga tidak menjadi masalah begitu meskipun banyak orang lewat. Nah, setelah saya ngobrol dengan teman saya, katanya ya di sana itu di Roma, selama kita tidak melanggar aturan, tidak mengganggu orang lain itu ya sah-sah saja gitu. Kamu boleh aja sholat di taman tadi sebagai contoh tadi. Gak apa-apa, itu di pinggir taman kok. Kecuali dia sholatnya di tengah-tengah taman misalnya yang mengganggu kerumunan orang, itu baru beda cerita gitu kan. Tapi iya, betul. Dan juga tidak ketika melihat yang berbeda itu tidak curiga, kamu nggak boleh belajar ini, nggak, tetap ya biasa aja gitu Mbak. Mungkin kecurigaan itu ada, misalnya gini, saya tuh punya teman itu Islamofobia loh. Saya pernah ketemu teman yang Islamofobia dan itu memang mengerikan sekali ya. Ketika saya orang Islam bertemu dengan orang yang Islamofobia. Nah, namun ternyata begini, kita tidak bisa serta-merta menghakimi dia, kamu kok benci orang Islam segitu, enggak. Setelah saya ngobrol dengan dia,
ternyata dia itu aslinya dari Suriah, Mbak. Dari Syria kan. Jadi dia ke Italia karena beasiswa belajar di sana. Memang dia memiliki trauma. Jadi hal itu trauma, namun setelah dia di Italia, kemudian dia juga punya beberapa teman Muslim juga. Akhirnya trauma itu memang sama dia, perlahan mulai sembuh. Karena itu berarti emang akarnya, dia lawan ya? iya, akarnya kan karena dari trauma kan, karena dia tinggal di negara ya Mbak tahu sendiri gitu, tidak usah diceritakan gitu kan. Begitu. Kemudian kalau yang menarik gini, soal mungkin biaya hidup ya Mbak ya, kalau soal studi. Kalau kata teman saya yang di Jerman itu, sebenarnya Roma itu jauh lebih murah daripada di sana. Katanya ya, karena saya belum pernah tinggal di Jerman jadi nggak tahu. Cuman memang jadi gini, karena saya itu dulu semua di cover sama beasiswa, sehingga makan sehari 3 kali snack itu semua dari beasiswa. Sehingga saya nggak tahu mereka tuh habis berapa untuk makan. Namun saya pernah mencoba jajan di luar. Memang sekali makan sebenarnya kalau jadi gini, saya tuh dulu belajar kursus bahasa Italia. Nah di sebelah rumah yang guru les saya itu fakultas tekniknya Universitas Sapienza. Nah di depannya itu ada semacam warung gitulah. Mungkin itu kantin kampusnya ya. Namun itu di luar kampus, namun di depannya pas. Memang makan di sana itu ya berapa ya 3 sampai 5 euro itu sekali makan sudah cukup gitu ya. Namun teman-teman saya di sana, saya juga kenal beberapa teman dari Indonesia yang studi di sana. Biasanya mereka tuh masak, Mbak. Masak sendiri ya? Ya minimal itu nasinya lah masak sendiri. Jadi tinggal beli lauk. Karena pasarnya itu yang ada warung Asianya itu lumayan jauh sih. Dan kadang kan jenis sayurannya itu kan nggak kayak di sini ya, Mbak ya. Beda ya. Gitu. Apalagi kalau yang kalau beasiswa itu kan kadang ada yang pasti selalu misal tanggal 1 terus, ada yang kadang molor sehari 2 hari gitu kan Mbak. Betul. Jadi kalau saya itu dulu beruntungnya makan udah di cover semua dan uangnya nggak pernah telat gitu ya. Uang sahur bulan jadi agak mending. Nah ada juga beberapa teman itu yang kadang terlambat kayak gitu. Itu memang menjadi kendala juga, apalagi kalau terlambat dan ya mungkin orang tua yang di Indonesia mungkin kurang siap apabila itu terjadi begitu kan. Oke. Terus karena kalau kan Mbak, gimana Mbak? Oke. Gimana Mbak mau nambahin? Enggak, tadi Mbak. Oke, kalau Mbak di Roma dulu ikut organisasi atau apa gitu Mbak di sana? Kalau saya tuh ikut organisasi sih enggak Mbak, cuman saya sempat gabung di PPI Roma. Cuman saya nggak aktif, jadi saya tuh ketemu ketuanya PPI itu dulu karena pengajian. Jadi karena acara pengajian sempat ketemu gitu, ya masuk grup juga gitulah. Dengar-dengar informasi juga kayak gitu. Namun karena saya cuma 1 semester di sana kan nggak sebagaimana teman-teman yang bertahun-tahun di sana kan. Saya juga sempat ketemu, jadi dulu tuh ada di Roma itu ada aksi menolak aborsi. Saya ikut itu juga, itu bareng teman-teman mahasiswa Indonesia yang belajarnya di Milan. Ternyata mahasiswa Indonesia itu cukup aktif juga ya untuk kegiatan-kegiatan di sana. Tapi Mbak punya grup yang orang Indonesia yang sama-sama belajar di Roma gitu ada? Ada Mbak. Oke. Kalau di kampus Pau sendiri ada nggak sih Mbak kayak organisasi-organisasi tertentu gitu? Kayaknya sih ada Mbak. Cuman jadi gini, aku tuh waktu di sana itu ya pokoknya kuliah ngerjain tugas terus main keluar gitu ya. Jadi memang di dalam kampus nggak terlalu aktif gitu. Karena memang aku memaksimalkan waktu tuh untuk belajar di luar. Karena kan kalau kita mengharapkan dari teori di kelas itu kan nggak cukup. Jadi kadang misal kayak beda ya. Kalau di Indonesia kan biasanya beasiswa justru kan orangnya harus aktif gitu kan. Pokoknya harus ikut organisasi, harus ikut ini itu gitu kan. Kalau kita ikut beasiswa di luar berarti emang harus fokus sekolah aja gitu.
menurutku itu tergantung kembali ke pilihan masing-masing ya Mbak. Kalau aku karena waktunya di sana terbatas, jadi memang memfokuskan belajarnya itu. Karena dan ke apa namanya, kemudian karena di sana itu programnya itu untuk dialog lintas agama, dan saya dulu mikirnya mumpung di pusat kekristenan atau pusat kekatolikan hari ini, jadi saya maksimalkan ilmu-ilmu yang terkait itu begitu. Misal saya belum tahu apa yang di kelas itu nggak dapat, saya akan menghubungi pihak pemberi beasiswa atau teman-teman saya. Juga kadang saya jadi gini, di tempat tinggal saya itu ada 2 atau 3 teman saya itu yang fokus belajar tentang Islamologi. Jadi dia itu dari Kristen Ortodok, tapi dia mendalami Islamologi. Itu kita juga kadang gantian sharing begitu. Kadang apa yang di kelas itu nggak dapat, kita sharingkan. Atau mungkin di kelas saya dapat materi apa, dia apa, nanti saling bertukar informasi. Oke. Terus kalau Mbak sebelumnya udah menargetkan apa baru kepikiran udah pas Mbak udah lulus kuliah gitu Mbak untuk kuliah di Roma itu? Nah kalau saya tuh nggak pernah kepikiran mau kuliah ke luar negeri gitu Mbak. Ya kadang misal lihat luar negeri, oh bagus ya, cuman memang nggak yang ambis banget pengen kuliah keluar tuh nggak. Nah waktu itu kebetulan ada program beasiswa itu, kemudian dapat rekomendasi, saya daftar aja, indiralannya kok keterima gitu.